bahas ruh. Orang bertanya Rasulullah tentang aja tanya ruh aja itu urusannya Allah kok. Hari gini ada orang ngebahas ruh. Mereka Enggak, membahas pasti masalah ruh secara ruh aja. Rasulullah itu ketika ditanya, kulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, kata Allah. Ketika ada orang-orang kufar, orang-orang kafir bertanya tentang ruh, apa kata Allah? Kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Terus hari ini, detik ini, di 2025 ingin ngebahas ruh. Kalau tidur jangan kaki di atas. Nanti kayak kampret. Jadi kalau ngebahas sesuatu yang memang kita tidak bisa bahas, jangan dibahas. Itu. Dalilnya ada di Al-Quran, surat Al-Isra, tentang mengenai masalah apa itu ruh. Ketika Rasulullah ditanya, maka jelas sekali Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. A'udzubillah, bismillah, dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa kata Allah? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan wahai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. berarti ada orang diberi pengetahuan walaupun sedikit, benar kan Pak Ustadz? Iya, tapi mengenai masalah ruh jangan coba-coba. Analoginya gini, ada orang bertanya, Hanafi, itu gimana masalah sabar? Saya akan jawab apa? Itu bukan urusan saya nggak tahu. Itu urusan Bang Saber. Sama ketika orang bertanya mengenai masalah ruh, min amri rabbi, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. iya. Jangankan yang nggak nampak, yang nampak aja kita banyak urusan yang nampak nggak tahu kok. Yang nampak, yang bisa dirasa, kita aja nggak bisa membahas, apalagi yang tak nampak. Coba, ada nggak di sini yang mampu, kalau perlu satu dunia, menjelaskan ke Muhammad Hanafi tentang manisnya madu, manisnya buah apel, manisnya mangga, manisnya gula. Terangin dong ke saya. Ada yang bisa menjelaskan? Eh, Sepertinya ada sedikit. Coba, sampaikan. Macam mana Oke, manisnya antara manisnya buah apel seumpama ya. duren dengan manisnya Oke. gula, seperti apa? Durian, Kalau rasanya manis itu kayaknya semua rasa sama. enggak, Semua manis beda. Kalau durian itu beda rasa. dia punya rasa Betul juga. khas, agak legitnya, ada gurihnya, Hmm. dan sedikit manis. Ada manisnya yang ada sepetnya seperti itu. Tapi kalau gula pasir, manis, tidak ada sepetnya, tidak ada gurihnya, tidak ada apa namanya rasa-rasa aromanya tidak ada, manis doang. Beda buah sama gula gitu. Iya beda manisnya. Mengertilah di lidah kita tuh perbedaannya. Hanya kita sendiri Pertanyaannya saja balik. yang Pertanyaannya dibalik. Lidah kita sama lidah orang sama atau tidak? berbeda biasanya. Tapi rasanya mungkin Terus sama yang macam mana dirasakan. bisa menjelaskan sesuatu yang kita saja punya panca indera yang berbeda terus menjelaskan kepada orang yang berbeda? Kan mereka punya otak, Ustaz. Dari Oke. otak masing-masing otak itu kan Oke, dia bisa sekarang kalau orang punya otak, kemampuan otak orang sama atau berbeda? dasarnya dasarnya kalau menurut saya pribadi sih sama sebenarnya otak itu. Cuma Kalau mungkin larinya ke pribadi, saya udah no comment. Karena ilmu itu nggak bisa menurut saya. Ilmu tuh harus ada hasil. Tapi kalau ngomongnya menurut saya udah nggak berani tuh begitu. Karena kita Hasilnya nggak akan mau manis. komentarinya ya. Manis itu ya manis. Susah dijelaskan. Jadi kalau tentang ilmu, ilmiah, itu harus ada yang namanya disiplin ilmu. Tapi kalau nanti ngomongnya menurut saya, yaudah saya no comment. karena Karena nanti menurut kita saya akan, kan karena nanti ngomongnya saya gini, emang Anda penting buat saya. Akan saya jawab gitu.
Terus jawaban saya begini Ustaz, lah kenapa bertanya? Saya bilang gitu. Ya, justru kan karena tak mampu untuk menjelaskannya, abangku. Terus dia memaksa menjelaskan sesuatu yang sudah Allah berikan di Al-Quran. Ada sesuatu yang sudah dikasih tahu sama Allah, dia memaksakan. Berarti orang ini adalah orang yang bertentangan dengan akal yang sudah Allah berikan. Berarti waras atau tidak waras? Tidak waras. Tidak waras. Karena Allah sudah memberikan panca indera ini dari Allah. Jadi kalau kita terus suami istri harus mengetahui sumber pendapatan suami. Apakah halal atau haram. Umpama ada seorang istri, Ustaz, kenapa? Saya Ustaz nikah sama Bang Saber, ternyata Bang Saber itu dia buka agen Ustaz. Ya, baguslah. Masalahnya agen tuyul gitu. Umpama ini agen tuyul gitu. Jadi wajib istri mengetahui sumber pendapatan suami, apakah halal atau haram. Meskipun suami berkewajiban menafkahi keluarga, tapi jika sumber nafkahnya haram, istri itu memiliki hak untuk menolaknya dan meminta suami mencari nafkah dari sumber yang halal. Jadi kewajiban suami itu dalam Islam, suami memiliki kewajiban mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Kewajiban istri juga memiliki hak untuk menolak harta nafkah yang berasal dari sumber yang haram. Karena apa? Dampak negatif harta haram tuh tidak akan diterima sama Allah dan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan keluarga baik dunia maupun akhirat. Makanya nafkah halal, jika suami mencari nafkah dari sumber yang haram, istri memiliki hak tuh untuk meminta agar suami mencari nafkah dari yang sumber yang halal. Sayang, coba cari yang halal. Itu tanggung jawab bersama. Meskipun mencari nafkah dalam kewajiban suami, namun suami istri memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kehalalan rezeki keluarga. Maka pentingnya komunikasi. Ya, komunikasi penting. Tapi yang lebih penting dari komunikasi adalah respect daripada komunikasi. Memahami komunikasi itu. Gak cukup cuman komunikasi tapi pasangan gak paham. Karena yang lebih penting adalah memahami daripada komunikasi itu lebih penting. Daripada tiap hari komunikasi tapi masuk kanan keluar kiri. Jadi saling mendukung. Istri dapat memberikan dukungan sama suami untuk mencari nafkah yang halal, menjauhi pekerjaan yang haram. Sayang, nggak apa-apa, aku lapar. Yang penting kamu mendapatkan yang halal walaupun sedikit. Akhirnya mengetahui sumber pendapatan suami halal atau haram adalah penting. Karena nanti masuknya kepada jiwa dari istri itu yang mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau masuknya yang halal, dia lemah lembut sama suami. Kalau dapatnya dari yang halal. Tapi kalau dari yang haram, ya karena sering dapatnya haram ketika berangkat, jangan lupa ya bawa martabak. Iya kalau suaminya pulang bawa martabak. Kalau suaminya yang kelindes kontainer jadi martabak gimana? Ya iyalah. Ya nanti dari akhlaknya, ya dari karakternya gitu kan. Karena sesuatu yang haram itu pasti gelisah. Suami gelisah, istri gelisah. Bagaimana mungkin rumah tangga yang gelisah dari yang haram itu mendatangkan ketenangan untuk anak-anak? Nggak berkah gitu ya Ustadz? Ya pasti secara otomatis. Ribut mulu, didatengin sama penagih, datengin ribut mulu, ada orang yang ribut sama, karena dari hal yang haram. Macam mana rumah itu akan tenang kalau datang hal keributan itu? Itu sunnatullah kan? Itu. Allah Ta'ala alam sahab. Itu Allah bisa wow. memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Sehingga wajib memberikan gaji pada istrinya. Sementara di sisi lain, sang istri tidak memiliki kewajiban dalam menafkahi suaminya. Sehingga apa? Mereka tidak berkewajiban menyerahkan gaji pada suami. Apakah ungkapan seperti ini sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam? Itu pertanyaannya.
Jadi nafkah bagi istri dan anak itu memang merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan Allah bagi para suami. Tapi apakah itu berarti bahwa suami, semua gaji suami, penghasilan suami secara keseluruhan mutlak menjadi milik istri? Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang seorang istri bernama Hindun binti Abu Sufyan yang mencuri uang dari dompet suaminya. Dikarenakan suaminya Abu Sufyan memiliki sifat yang Pelit. sangat pelit. Nah, kejadian itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Lalu Rasulullah berkata apa? Ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Itu hadis Bukhari itu. Bukan malah diambil semua. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hak istri dari harta suaminya adalah sesuai dengan kebutuhan istri dan anaknya. Ada menurut ulama kebutuhan istri disesuaikan dengan ukuran kebiasaan masyarakat di sekitar. Karena itu mengambil uang suami melebihi batas kebutuhan dan tanpa sepengetahuan suami tetap kategorinya haram, mencuri. Merupakan perbuatan dosa. Nah, Tetap tidak boleh. Kita dulu kalau di Madura dididik kita sama bapak ibu kita, kalau kita manggilnya kan mak bu, dinasehatin. Nanti kakak saya perempuan dinasehati jangan pernah coba-coba ngeliat dompet suami kalau pengen minta uang, ambilkan dompetnya, serahkan dompetnya sama suami, baru suami yang akan mengeluarkan. Gak boleh sering ngintip-ngintip, apalagi ngintip HP suami. Nah, kalau ini Ustaz, kalau misalnya kan dalam keluarga tuh, terus itu kan suami yang pelit, itu bapak yang pelit misalnya. Nah, pelit itu sama anaknya. Gimana kalau anaknya juga seperti yang Ustaz tadi bilang, mengambil sesuai kebutuhan anaknya tuh. Ya, pertanyaannya dibalik. Nanti kalau fikih itu kan bertanyanya luas. Pertanyaannya anaknya mampu nggak? Anaknya males nggak? Anaknya ini nggak? Kan macam-macam tuh. Ya, Nah, anak di bawah makanya umur dalam belum fikih wajib Islam kerja. itu, apakah ketika anak itu mengambil uang dari ayahnya, orang tuanya yang pelit itu dibolehkan? Kan gitu. Nah, makanya dalam fikih Islam, anak tidak boleh, tidak diperbolehkan mengambil harta orang tua, termasuk ayahnya tanpa izin. Meskipun orang tua tersebut pelit. Mengambil harta orang tua tanpa izin dianggap mencuri, yang dalam Islam merupakan perbuatan dosa. Tapi ada pengecualiannya jika orang tua tidak memberikan nafkah, anaknya kelaparan, kan gitu. Kebutuhan dasar, belum makan, ya kan? Udah seharian nggak makan, nih bapak nggak ngasih, padahal ada, boleh ngambil tapi secukupnya untuk mengganjal kenyangnya, bukan malah diambil semua. Jadi hukum asal secara umum anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa izin, ya. Karena apa? Jatuhnya mencuri. Kecuali jika orang tua itu memang seharian belum kasih makan, dia ada duit, lapar, tanya dulu, Pak, Bapak udah makan belum? Bapak juga belum makan, nak. Ada duit Bapak, nak. Tapi ada sesuatu, sabar ya, nak. Ada sesuatu yang harus Bapak kelarkan. Ya, kan beda kalau kayak gitu. Masa harus dicuri juga? Itu loh. Barangkali bapaknya punya tanggungan yang nantinya ini dengan cara berlapar-lapar. Nggak ada orang mati karena lapar, nggak ada. Orang mati itu karena nggak ada nyawanya kok. Iya kan? Nggak ada orang mati gara-gara ketabrak kontainer, apa ketabrak kontainer mati gitu. Lapar mati gitu. Mati itu karena nggak ada nyawanya. Gitu. Berarti kalau itu tadi masalah itu, kalau yang gini, masalah hak-hak gitu. Kan ada hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Kalau yang anak ini, hak Kenapa? anak kepada orang tua, hak orang tua pada anak. Iya, haknya orang tua. Anak itu punya hak ketika dia itu harus dinafkahi sama orang tuanya kan. Sandangnya, pangannya kan gitu. Dicukupi kan. Tapi lihat kondisi juga kan. Lawang bapaknya juga kelaparan. Gitu. Ya kan terkadang kita nih orang tua. Maaf ya teman-teman. Maaf, beribu maaf. Saya sering nasihati diri saya. Kita bisa baru tahu begitu luar biasanya menjadi seorang ayah
setelah kita jadi ayah loh. Betul nggak sih? Kita bisa tahu menjadi luar biasanya jadi seorang ibu setelah kita sudah menjadi seorang ibu. Iya kan? Makanya saya selalu katakan, jika ada, saya tuh baru menyadari, bapak ibu saya udah meninggal dunia, Allah maghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Jadi jika ada di dunia ini ada orang yang dapat keundangan, terus dia rela tidak makan nasinya biar kamu kenyang, berarti itu bapakmu. Ya kan? Andai ada orang yang berangkat kerja dalam kondisi hujan, walaupun deras, hujannya halilintar, panas, gitu. Terus dia mendapatkan rezeki lebih dari orang lain dan dibawa ke rumahnya agar kamu bisa merasakannya dan layak memakainya. Itu hanya ayahmu, kawan. Ya memang seperti itu. Kalau ibumu kan memang hanya di rumah saja. Jadi jangan sampai takzim, hormat sama ibu sampai melupakan takzim, hormat ke ayah. Seorang ayah itu punya gengsi yang harus dia jaga. Ada air mata yang tidak boleh jatuh di hadapan anaknya. Ada perasaan lembut yang tidak boleh ditampakkan di hadapan anaknya. Tapi percayalah, bahkan di waktu kita sakit, ya, ibu kita datang ke kamar kita, jangan-jangan itu karena dari bisikan ayah. Ma, tolong lihat tuh anak kita. Kayaknya tadi apa saya yang terlalu kenceng ngomongnya. Coba kamu lihat anak itu. Kok dia nggak keluar? Karena ayah itu, teman-teman, ada gengsi yang harus dijaga. Ada air mata yang tidak boleh jatuh di hadapan anaknya. Ada perasaan lembut yang nggak boleh ditampakkan di hadapan anaknya. Dialah seorang ayah. Bahkan saya selalu katakan, saat kita sakit, ayah rela dibenci anaknya, nggak apa-apa. Yang penting anaknya sembuh. Makan, minum obatnya. Ini. Gak apa-apa, ayah rela dibenci sama anaknya, asalkan anaknya sembuh. Kalau ada di dalam rumah tangga, ada tokoh yang rela menjadi tokoh jahat agar anaknya bisa sembuh dan sukses, dialah seorang ayah, teman-teman. Itu fakta. Dan saya merasakan setelah luar biasanya kita jadi ayah, begitu pentingnya engkau ayah. Ya Allah, wahai ayahku, ajari aku ya Allah, ajari aku wahai ayah, di mana kehidupan yang begitu pelik luar biasa. Ruwet mumet, ajarkan aku wahai ayahku, di mana walaupun ruwet mumet, tapi kau tidak pernah menampakkan itu kecuali kau hanya biasa-biasa saja terlihat di hadapan kita. Kau tetap tersenyum. Kau nggak pernah merengek kepada anak-anakmu. Karena ada air mata, kelembutan yang harus dijaga. Dia mengajari anak-anaknya supaya kuat dan tegar. Dan begitulah seorang ayah. Kesaran saya, hormat takzim sama seorang ibu, tapi jangan sampai lupa takzim hormat sama seorang ayah. Rabbi ghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bila ada yang meninggal dunia kedua orang tua kita, bayangkan wajahnya, sebutkan dalam hati kita masing-masing. Luaskan kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga ya Allah. Termasuk saya ini Ustaz. Iya. Termasuk saya. Keempat-empatnya orang tua saya nggak ada. Dua orang angkat, 2 orang kandung, bapak kandung, ibu kandung.
4 jadinya nggak ada. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ampuni dosa-dosanya, lepaskan kuburannya, dan ilmunya Tapi kita ini amalkan. aku mau bertanya satu, Ustaz. Kan Apa tuh? mama papa angkat saya itu kan non muslim ya. Bisa ndak kita doakan itu? Nyampe ndak doa saya Oh, gitu? di dalam Al-Quran, apa hukumnya mendoakan orang tua yang kafir? Maka hukum mendoakan orang tua kafir dalam Islam memiliki dua aspek. Jika orang tua masih hidup, mendoakan kebaikan, hidayah, petunjuk dalam Islam, maka dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Tapi jika orang tua meninggal dalam keadaan kafir, mendoakan ampunan rahmat Allah untuk mereka hukumnya haram. Ya. Gitu. Dalilnya ada di Al-Quran. Jadi Haram orang tua berarti meninggal dalam keadaan kafir ada di dalam Al-Quran melarang meminta ampun bagi orang musyrik yang telah meninggal dunia, itu dalam surat At-Taubah ayat 113. Ya. berarti ndak boleh berarti saya Ya, doakan. surat At-Taubah ayat 113. Bisa dicek, di situ dikatakan sama Allah, Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimat dari surat At-Taubah yang dikatakan tidak boleh mohon ampun kepada orang-orang kafir. Ya, cek aja enggak apa-apa kok. Namanya orang belajar kan. Iya, iya. Orang belajar itu kan memang harus ada referensi. Terus Enggak boleh ngomong menurut kita. Contoh nih, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa yadzubillah bismillah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak ada hak bagi nabi, bahkan nabi aja nggak ada hak kata Allah, dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya, apalagi mertuanya. Orang tuanya aja nggak boleh, apalagi mertua, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang mukmin untuk mengajukan permohonan kepada Allah agar memberikan ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat Nabi, kerabat dekat dari kita orang-orang mukmin. Apalagi bila Nabi dan orang-orang mukmin telah mendapatkan bukti yang jelas, oh memang dia benar-benar kafir, Ustaz. Dan tidak boleh. Ya, karena perbuatan dan tindak tanduk mereka telah menunjukkan keingkaran mereka kepada Allah. Bahkan di dalam ayat ke-80 surat At-Taubah juga Allah telah menerangkan bahwa dia tidak akan memberikan ampunan bagi orang-orang munafik. Orang munafik aja nggak akan diampuni. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sama saja halnya apakah Rasulullah mintakan ampun untuk mereka ataupun tidak. Maka dalam ayat 48 ya, dan 116 surat An-Nisa, Allah telah menegaskan pula bahwa dia tidak akan memberikan ampunan bagi siapapun yang menjadi musyrik, yaitu mempersekutukan Allah dengan yang lain. Maka orang-orang yang mempersekutukan Allah, walaupun mereka mengaku beriman dan menyembah kepada Allah, tapi prakteknya mereka juga menyembah selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak beriman pada kesempurnaan dan kekuasaan Allah. Karena itu dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa kemusyrikan adalah satu kezaliman yang besar dan merupakan dosa yang tidak bisa diampuni. Itulah sebabnya maka Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada putranya untuk tidak menyekutukan Allah. Apa kata Luqmanul Hakim dalam ayat 13 dikatakan apa? Ayadzubillah bismillah la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jangan kamu persekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka di atas terdapat isyarat bahwa mendoakan orang-orang yang telah meninggal dalam kekafirannya agar mereka memperbolehkan ampunan dari rahmat Allah adalah terlarang, haram, tidak boleh. Maka larangan ini mencakup segala macam dan cara berdoa, baik doa-doa yang biasa dilakukan sesudah salat maupun doa yang dibaca dan tercantum. Maka di dalam riwayat oleh Imam Ahmad, bahkan Abu Daud dan juga Abu Hurairah,
Oh, Rasulullah SAW puji maka ibundanya, lalu dia menangis sehingga orang yang berada di sekitar pun menangis pula. Lalu beliau bersabda apa? Aku telah meminta izin pada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibu, tapi Allah tidak mengizinkan. Dan aku meminta izin untuk mengunjungi kuburan ibu, maka Allah pun mengizinkan. Oleh karena itu, kamu boleh mengunjungi kuburan karena hal itu akan mengingatkan kamu kepada kematian. Dengan adanya larangan Allah dalam ayat ini kepada Nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa kenabian dan keimanan yang sejati tidak akan membolehkan seseorang untuk memanjatkan doa kehadirat Allah untuk mengampuni orang musyrik dalam keadaan bagaimana juga. Walaupun mereka termasuk kaum kerabat yang dicintai. Maka disebabkan karena bagi Nabi dan orang-orang mukmin sudah cukup jelas dari berbagai bukti dan kenyataan bahwa orang-orang musyrik itu telah mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga dengan demikian mereka merupakan calon-calon penghuni neraka. Maka tidaklah layak untuk diminta ampunan kepada Allah. Karena perbuatan mereka tidak diridhai oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, abangku. Oke, paham. Dua orang tua angkat saya berbentuk tabungan kan saya nikmati setiap hari itu boleh enggak saya pakai? Boleh katanya Bang Saber. Halal, enggak apa-apa katanya. Berarti Jadi gini pemberian kalau bertanyanya apakah boleh mengambil mewarisi ya. Kalau kalimatnya kalau ada yang meninggal dia berarti mewarisi. Jadi ini masalah warisan. Contoh, apakah boleh? Tidak boleh. Seorang anak yang beragama Islam tidak berhak mewarisi harta dari orang tua yang kafir, non-muslim. Sebaliknya pun demikian. Seorang anak yang kafir juga tidak berhak mewarisi harta dari orang tua yang muslim. Ini adalah prinsip umum dalam hukum waris. Hukum waris ya, dalam Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama. Penjelasannya gimana? Perbedaan agama itu sebagai penghalang. Ya, antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai penghalang dalam hubungan waris-mewaris dalam Islam. Jadi jelas kalau di Islam itu. Dalilnya itu hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa tidak berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim, menjadi dasar utama prinsip kita. Nah, lalu nanti kesepakatannya ulama, mayoritas ulama berbagai madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat mengenai larangan pewarisan beda agama. Solusinya gimana Ustaz? Jika anaknya muslim ingin mendapatkan harta dari orang tua yang non-muslim, cara yang bisa ditempuh adalah melalui hibah, yaitu pemberian. Pemberiannya semasa hidup orang tua atau melalui wasiat. Kalau dia wasiat atau hibah, kalau dia dikasih pemberian itu boleh. Tapi kalau waris-mewaris tidak boleh. Bukan Nah, ini yang penting harus dipahami. bukan tabungan untuk untuk sekolah dulu. Dan itu ditabungkan waktu masih hidup gitu loh. Ya, Jadi kalau itu ada hibah, kan tadi saya bilang tuh, ada hibah, ada wasiat, ada ini, boleh diambil. Karena memang untuk dikasih kita, dikasih dari dia. Tapi Iya, kalau iya, untuk betul. warisan tidak boleh. Makanya harus diperhatikan apa? Hukum waris Islam berlaku jika pewaris beragama Islam. Sementara hukum perdata berlaku jika pewaris non-muslim. Itu bedanya. Nah, makanya beberapa ulama memiliki pandangan berbeda. Tapi mayoritas tetap berpegang pada prinsip bahwa perbedaan agama menghalangi pewarisan. Nah, wasiat wajibah bisa menjadi solusi. Namanya wasiat wajibah. Nah, itu solusinya, hibah, pemberian gitu loh. Untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Gitu. Itu cara solusinya. Oke. Itulah pentingnya belajar. Gimana supaya dapatnya Ustaz? Ya kalau dia ada hibah nggak, ada wasiat nggak, itu boleh diambil. Tapi untuk warisan nggak bisa. Gitu. Kebetulan waktu ada warisannya kan masih dia punya saudara. Itu dialah yang ngurus saudaranya itu. Dari Ya, om kalau dan kita juga. dapat dikasih nggak apa-apa, Bang. Kasih nih,
Dia menurut dia orang-orang yang kafir itu udah bagi-bagi nih saudara. Terus kita dianggap saudara. Ya udah nih kamu saya kasih. Nah itu ambil. Karena kita dapat Kebetulan hibah. dia waktu itu punya anak dia Ustadz ini, orang tua angkat saya ini. Jadi dia mungkin mikir gitu. Mungkin dia sudah pikir sejauh ini dia sengaja pisahkan masa hidup lagi masa hidupnya. Kalau nggak ada mungkin jadi bumerang nih anak angkat saya nanti. Ya itu mungkin dia berpikir ke situ barangkali. Makanya dipisahkan pas masih hidup itu. Itu Terbentuk tadi tadi. solusinya kayak gitu kan. Solusinya tadi kayak gitu kan. Hmm, Yang saya udah jelaskan benar, kan. benar, benar. Gitu. Jadi bukan masalah warisan. Warisan nggak ada gitu. Nggak ada warisan. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu. Oke lanjut teman-teman. Ini cuman mau nyoba akun pagi baru dibikin ini. Karena udah mempersiapkan gitu. Izin turun dulu teman-teman mau sholat. Jadi makasih untuk Bang Sabir dan semuanya.